Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Muhammad Zikrullah Kurandi akan membuat video edukasi tentang kepramukaan. Dalam video edukasi tentang kepramukaan ini saya akan membahas tentang 10 dasa dharma atau arti dibalik dari 10 dasa dharma yang ada di pramuka. Dasa dharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari dasa dharma pertama adalah kita harus mengerjakan semua kegiatan keagamaan yang ada dalam agama kita masing-masing. Contohnya seperti agama Islam, kita harus mengerjakan sholat, kita harus mengaji, kita harus bersedekah jika mau, dan itu harus ikhlas dan lain sebagainya. Dan dasa dharma yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Artinya apa? Kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita seperti pada dasarnya aja tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman-tanaman sekitar yang ada di sekitar kita, dan bisa menyayangi sesama makhluk yang ada di sekitar kita, seperti kucing dan lain sebagainya. Dan dasa dharma yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Artinya apa? Artinya kita menjadi seorang patriot yang sopan dan kesatria. Yang maksudnya kita harus menjadi orang yang memiliki sopan santun yang tinggi terhadap siapapun. Contohnya menghormati ke orang yang lebih tua, berperilaku jujur, dan membuat masalah apapun, dan lain sebagainya. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Artinya apa? Kita harus patuh dengan peraturan-peraturan yang ada dimanapun kita berada. Contohnya jika kita sebagai pelajar, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut. Dan apa artinya bermusyawarah? Jika ada masalah apapun, contohnya dalam berorganisasi, kita harus bermusyawarah, musyawarahkan sesuatu agar kita bisa mendengar pendapat dari orang lain. Jadi tidak satu pandang, tapi mendengar pandangan yang lain juga. Itu yang keempat. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Apa artinya? Kita harus ikhlas ketika kita ingin menolong seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ketika ada yang kesusahan, teman kita, mau siapapun itu, kita harus membantu dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Dan kita harus tabah juga. Jika tidak tabah, itu tidak akan menjadi berkah untuk kitanya juga nanti. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang artinya kita harus rajin dalam suatu hal apapun itu. Sebagai pelajar, kita rajin ke sekolah, kita rajin mengerjakan tugas jika ada tugas. Jika kita sebagai pelajar, kita selalu gembira. Di semua kondisi kita gembira, tapi setidaknya kita hadapi dengan kegembiraan. Hal-hal yang bikin emosi, lepaskan saja. Pergi, biarkan mereka pergi. Dan kita juga harus terampil dalam apapun itu. Kalau kita punya skill, jika kita punya keahlian, kita kembangkan di situ. Siapa tahu akan jadi hal yang baik untuk kedepannya untuk kita dan orang lain. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Artinya apa? Ya, hemat. Seperti yang kita tahu, kita harus berhemat. Mungkin dalam bentuk umumnya adalah keuangan. Bisa mengatur keuangan kita agar tidak boros, biar kita tidak boros. Dan cermat, artinya kita harus cermat, harus berpikir untuk mengambil suatu tindakan. Jika ada apapun ke depannya, kita harus berpikir, kita harus teliti, jangan sampai kita yang dirugikan dalam situasi apapun itu. Dan bersahaja, artinya kita harus tampil sederhana, tidak perlu bermewah-mewah. Yang penting kita rendah hati, karena hal yang ria dan sombong itu tidak baik. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Artinya apa? Ya, kita sebagai seorang manusia, maupun itu pelajar, maupun itu kita sebagai apapun itu, kita harus disiplin. Contohnya disiplin dalam waktu, disiplin dalam berbicara, apapun itu. Apa sih artinya berani? Berani itu kita harus berani mengambil keputusan, kita harus berani mengambil langkah, kita harus berani mencoba, dan kita juga harus berani menghadapi apa yang ada di depan kita jika memang itu diperlukan. Dan ada setia. Apa sih artinya setia? Ya, kita harus loyal terhadap teman kita, terhadap negara, dan kita harus bisa memegang amanah jika kita diberi amanah, dan kita harus bisa memegang janji jika kita mempunyai janji terhadap siapapun itu. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Maksudnya apa?
kita harus bisa bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Dan kita juga harus dapat dipercaya oleh orang lain, karena kepercayaan adalah hal yang paling diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat, maupun itu di kalangan pelajar, di kalangan masyarakat tetangga, atau apapun itu. Kepercayaan adalah satu hal yang akan terus kita perlihatkan dan kita lihat dari orang lain. Intinya kita amanah. Dan yang terakhir atau yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, kita harus, contohnya perkataan. Kita harus bisa menjaga perkataan kita, seperti ya tidak berkata kasar atau apapun itu. Kita juga harus bisa menjaga perbuatan kita terhadap orang lain dan diri kita sendiri, karena kita tidak tahu perbuatan kita apakah akan merugikan orang lain atau tidak. Jika perbuatan kita positif, itu akan jadi hal yang bagus, tapi jika negatif, itu akan jadi hal yang buruk untuk kita dan orang lain. Dan pikiran ini juga kita harus jaga, jauhkan hal-hal yang negatif, masukkan hal-hal yang positif, maka kedepannya kita akan punya pemikiran yang baik dalam menghadapi apapun, dalam mengambil keputusan apapun. Makanya kita menjaga, sekali lagi, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan itulah arti dibalik 10 dasar Dharma Pramuka. Mohon maaf jika videonya mungkin hanya sekedar begini saja apa adanya. Yang penting saya bisa menjelaskan dengan baik, dan sepengetahuan saya juga itu ada satu kata-kata yang pernah saya dengar dari orang lain. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengar apa yang dia sampaikan. Cukup sekian, saya Wali Muhammad Zikroh Qurandi. Untuk Akang, video ini saya selesaikan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.